Silakan mengusulkan pergantian wakil presiden di MPR. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Makin urgen karena yang menyampaikan adalah seorang purnawirawan TNI dengan pangkat dan jabatan tertinggi pada waktu itu sebagai Panglima TNI. Jadi kita mulai melihat bagaimana Presiden Prabowo memang sangat peduli dengan keadaan atau sebut aja dengan dinamika atau perkembangan politik hari-hari ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Kerah Putih. Kali ini kita akan membahas soal Gibran Rakabuming Raka yang didesak mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia oleh para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia. Jadi desakan datang bukan dari segelintir suara saja, tetapi dari gerakan besar yang disebut-sebut telah mengumpulkan lebih dari 300 purnawirawan TNI lintas matra yang menuntut pemakzulan Gibran secara resmi oleh MPR. Jadi puncak dari desakan itu diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 lalu ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggelar pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam forum tersebut kemudian membuat 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi Indonesia terkini. Dari 8 tuntutan tersebut, salah satunya para purnawirawan TNI ini mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Surat itu ditandatangani oleh sekitar 100 jenderal, 70-an laksamana, dan banyak purnawirawan lainnya. Bahkan yang mengejutkan, wakil presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, beliau adalah salah satu wakil presiden di era Soeharto, disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang turut memberi restu terhadap wacana penggantian Gibran ini. Padahal seperti kita tahu, Tri Sutrisno pada 2019 lalu sempat mendukung ayah dari Gibran yaitu Joko Widodo untuk melanjutkan periode keduanya. Ada juga Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi dan Tiasno Sudarto, kemudian Slamet Subandono dan Marsikal Hanafi Asnan. Jadi tuntutan agar Gibran dicopot ini ada kaitannya dengan luka masa lalu. Karena bagaimanapun peristiwa masa lalu yaitu soal pencalonan Gibran yang dianggap bermasalah secara etik pasti akan menjadi hal yang akan terus dipersoalkan sampai kapanpun. Jadi jika kemudian para purnawirawan TNI ini menuntut Gibran agar mundur, maka tidak bisa dilepaskan dari sejarah atau rekam jejak ketika putra sulung Jokowi itu dicalonkan. Apalagi pencalonannya menggunakan lembaga peradilan untuk melegitimasi persyaratan dalam proses pencalonan dahulu. Seperti kita tahu, pada waktu itu Mahkamah Konstitusi merubah batas umur minimal pencalonan wakil presiden sehingga Gibran bisa mendaftar di Pilpres 2024 menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Ada juga yang mengatakan bahwa sangat mungkin para purnawirawan TNI ini risih dengan aktivitas Jokowi yang masih intens bertemu dengan pejabat tinggi negara. Seperti kita tahu beberapa waktu lalu ada menteri-menteri Prabowo yang datang ke rumah Jokowi. Kemudian ada para perwira tinggi Polri juga yang datang ke kediaman Jokowi. Yang ini dianggap bisa mengganggu wibawa Presiden Prabowo Subianto. Di mana kita ketahui Prabowo adalah presiden yang berlatar belakang militer. Jadi para purnawirawan itu merasa risih dengan perilaku Jokowi. Sehingga menginginkan Gibran untuk dicopot dari jabatannya. Desakan dari purnawirawan TNI ini juga memunculkan pendapat-pendapat dari petinggi-petinggi partai, salah satunya Surya Paloh. Yang menurut Surya Paloh, hal itu kurang tepat karena tidak ada skandal atau sesuatu yang mendesak sehingga Gibran harus diturunkan dari jabatannya sebagai wakil presiden. Dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan, kan? Ya kalau nggak ada ini kan satu pasangan paket, kita telah menyegerakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan memakzulkan menurut saya, sebetulnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Ya.
Pihak istana melalui penasihat khusus Presiden Wiranto itu juga membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo sudah tahu akan desakan dari purnawirawan TNI tersebut dan menghargai pernyataan sikap para purnawirawan TNI itu. Namun demikian, Wiranto menekankan Presiden tidak dapat memberikan respon atas usulan tersebut. Pasalnya Prabowo disebut perlu mempelajari isi setiap poin yang diajukan karena isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental, termasuk usulan meminta Gibran mundur dari wakil presiden. Dan Prabowo meminta masyarakat nggak ikut berpolemik soal hal ini. Jadi menurut Wiranto, kewenangan Prabowo berada dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Jadi maksudnya kalau purnawirawan tersebut menginginkan Gibran untuk dicopot atau dilengsarkan, itu bukan domain dari pemerintah atau domain eksekutif, melainkan harus disampaikan kepada MPR, yaitu domain legislatif. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sumpah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Oleh karena itu, beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, ya, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah, ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan itu ya. Terima kasih. Tapi Purnawirawan Jenderal Sutioso atau sering dikenal dengan Bang Yos yang merupakan salah satu mantan gubernur DKI ini punya pendapat tersendiri soal keinginan Purnawirawan TNI untuk melengsarkan Gibran dari posisi wakil presiden. Jadi menurutnya ini merupakan langkah yang sudah dipikirkan secara matang karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Prabowo tidak bisa melanjutkan pemerintahannya sebagai presiden, maka otomatis Gibran akan naik menjadi presiden, sedangkan Gibran sendiri dianggap kurang kompeten untuk menjadi pemimpin nasional. Itu mau cerita tentang Solo ya, tentu beda ya, wali kota Solo, wali kota Surabaya, wali kota Semarang, wali kota Jakarta, ya kan beda lah ya, wali kota Medan kan kota-kota gede itu. Kan. Ini saya 6 tahun, di sana tuh, kan ada grup 2 atau Solo. Ada menjangan ya? Aku nonton di sana, artinya main saya kan ke Solo. Karena itulah potret orang Jawa itu di sana, sangat homogen. Chinese keturunan ini ngomongnya, komandan sampun dahar. Oh nggih, assalamualaikum mawon. Aku jawabnya gitu. Melepus bahasanya. Ya, artinya tidak sulit memimpin Indonesia gitu. Akhirnya Pak, mboten oleh dodolan teng mriki, pindah mriki. Oh nggih Pak Wali, matur nuwun. Enggak bakalan turun melawan dan artinya dari 2 tahun memimpin kota seperti itu kan, maaf ya tentu ya sedikit lah. Sedikit apa? Tantangannya lah. Tantangan dan pengalaman yang didapat. Nah, lalu kan grafiknya kan gitu. Langsung itu kan langsung nasional loh. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kita ketar-ketir ya kalau tidak apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Doa kita semua seperti itu yakin.
Polemik baru ini juga menjadi perhatian Rocky Gerung. Beliau ikut mengomentari permintaan purnawirawan TNI ini dan menganggap hal ini adalah hal yang cukup serius. Karena bagaimanapun purnawirawan TNI masih memiliki pengaruh di tubuh militer Indonesia. Dan makin urgen karena yang menyampaikan adalah seorang purnawirawan TNI dengan pangkat dan jabatan tertinggi pada waktu itu sebagai Panglima TNI. Jadi kita mulai melihat bagaimana Presiden Prabowo memang sangat peduli dengan keadaan atau sebut aja dengan dinamika atau perkembangan politik hari-hari ini. Nah, karena itu terutama karena yang membuat manifesto itu atau tuntutan supaya Gibran dilengserkan, dan mungkin lebih dari itu sebetulnya, tetapi kita hanya bisa baca bahwa teman-teman purnawirawan ini mengucapkan semacam keprihatinan terhadap keadaan politik dan menemukan bahwa unsur utama yang diresahkan oleh publik adalah soal legitimasi dari Gibran sebagai wakil presiden, kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi kedudukannya itu yang dipersoalkan oleh publik. Dan memang betul bahwa mahasiswa, masyarakat sipil, jurnalis, dan bahkan mereka yang jadi pengamat dari luar negeri menganggap bahwa tetap ada problem legitimasi ketika Pak Prabowo menangkan pemilu, tetapi ikut di dalamnya adalah Gibran yang diketahui artinya diperiksa secara konstitusional itu melanggar konstitusi. Jadi sebetulnya arah pikiran atau arah moral dari para purnawirawan ini adalah memperbaiki atau meluruskan kembali sesuatu yang salah di dalam pandangan ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang pada waktu itu sangat berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bahwa suara para purnawirawan ini kendati sudah purnawira, tetapi yang purna adalah wiranya. Tapi yang berlanjut adalah tradisi untuk mencintai negeri itu. Walaupun tidak lagi perwira, tetapi batin dia masih sangat berani, masih sangat wira untuk mengucapkan sesuatu yang memang sangat peka. Dan saya kira mereka juga menghitung dengan tepat apakah Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, yaitu ganti atau hentikan wakil presiden. Dan pasti ada kalkulasi di situ soal mekanismenya itu, apakah mekanismenya itu mekanisme legal atau mekanisme yang ekstra konstitusional. Saya kira itu bukan intinya, tetapi moral di belakang cerita ini di dalam pertemuan para purnawirawan itu adalah membaca dengan mata hati apa sebetulnya gejala yang disimpan sebagai kemarahan atau sebagai keprihatinan publik terhadap pasangan Presiden Prabowo dan Gibran itu. Dan berkembang makin lama bahwa Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia. Menerima fakta artinya di luar hal yang normal, misalnya kalau ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang akan memimpin negeri. Dan itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup untuk memimpin Indonesia, apalagi kapasitas itu di bail out oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap justru melanggar konstitusi. Jadi kita mesti baca keprihatinan para perwira ini di dalam latar belakang pesan moral tadi. Sebenarnya pencopotan Gibran sebagai wakil presiden ini hanyalah 1 dari 8 poin tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI. Dalam pernyataan sikap tersebut, mereka tetap mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, kecuali dalam hal pembangunan IKN. Mereka juga menuntut penghentian proyek strategis nasional PIK 2, kemudian PSN Rempang dan proyek-proyek serupa karena dianggap merugikan serta menindas masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan poin pergantian wakil presiden ini ada di posisi terakhir atau poin ke-8. Setelah mendengar pendapat dari beberapa tokoh tadi soal keinginan Forum Purnawirawan TNI untuk melengsarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Jokowi, menurut kalian apakah ini adalah ide yang bagus, ide yang tepat, atau ini hanya akan membuat kegaduhan baru yang tidak perlu sebenarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam politik atau peristiwa politik selalu ditampilkan di dalam
dalam sebut aja dua fakta yang terbaca di publik, fakta di depan panggung dan fakta yang tersembunyi di belakang panggung. Kan itu kira-kira, karena itu publik mulai berupaya untuk membaca apa pesan di belakang panggung yang diucapkan di depan panggung oleh penasihat presiden, yaitu Pak Wiranto tuh. Kita mencoba melihat posisi Pak Wiranto. Pak Wiranto harus menerangkan pada masyarakat luas apa sebetulnya yang dituntut oleh para purnawirawan ini, dan kelihatannya memang Pak Wiranto juga paham bahwa tuntutan para purnawirawan ini masuk akal karena dia inline sewarna atau dalam satu semangat dengan apa yang diinginkan oleh netizen itu, yaitu Gibran tidak punya kapasitas, Gibran dihasilkan oleh satu proses politik yang manipulatif di Mahkamah Konstitusi. Demikian juga kelas menengah menganggap itu kira-kira. Jadi Pak Wiranto mengerti apa yang menjadi simpanan psikologi publik terhadap legitimasi Gibran di dalam kedudukan dia sebagai wakil presiden. Nah, dalam pengertian itu Pak Wiranto tentu berdiskusi dengan Pak Prabowo untuk melihat wording apa, narasi apa yang mesti diucapkan. Dan dengan sangat bijak Pak Wiranto menerangkan bahwa ya Pak Presiden mengerti tuntutan itu, menganggap bahwa poin yang diucapkan itu poin moral, pesan moral itu. Tetapi Presiden juga mengerti bahwa bukan kapasitas dia untuk menilai pesan moral itu tuh. Atau bahkan bukan kapasitas Presiden untuk memberi komentar apapun terhadap pesan itu. Karena didahului dengan semacam teori trias politika itu, walaupun Indonesia sebetulnya tidak menganut trias politika, karena Indonesia tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan, separation of power itu, bahwa eksekutif terpisah dengan yudikatif tidak boleh dipengaruhi oleh legislatif. Itu teori trias politika dari Montesquieu kan. Tapi Indonesia menganut prinsip yang kuasi trias politika, karena yang terjadi bukan separation of power tapi distribution of power. Dan Indonesia kita tahu bahwa di dalam eksekutif ada juga wilayah legislatif, dalam legislatif juga ada persentuhan dengan yudikatif. Oke, bukan itu sebetulnya intinya. Intinya adalah Presiden mau menerangkan bahwa dia paham tentang situasi di publik sehingga dia paham mengapa para purnawirawan mengucapkan sesuatu yang memang menggemparkan. Nah, karena kegemparan itu Presiden mesti melakukan semacam sebut aja menyambut itu, tapi bukan menjadikan itu sebagai tugas beliau, atau tidak melihat itu sebagai tugas beliau kan. Jadi dengan kata lain Presiden mungkin secara implisit mengatakan silahkan isu lengserkan Gibran itu dibawa ke dalam mekanisme yang lain, mekanisme yuridis misalnya itu, atau mekanisme legislatif, apa aja istilahnya itu, legislative review, direview kembali soal itu dalam kapasitas DPR untuk melihat bagian mana kira-kira yang dianggap memungkinkan untuk diajukan semacam nota pelengseran, untuk catatan pelengseran untuk dibicarakan. Jadi Presiden Prabowo betul-betul bijak dan dia mengerti bahwa wilayah itu adalah wilayah yang bukan bagian dari kewenangan Presiden, tetapi juga dia paham bahwa moral publik menuntut itu untuk dibicarakan. Jadi saya kira itu yang jadi unik dari keterangan Pak Wiranto tentang permintaan purnawirawan untuk melengsarkan Gibran. Nah, kita mencoba menganalisis itu dari perspektif akademis.